Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Intan Mukaromah. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP ITI Krok Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aku Adul sama Kelly. Adul yang tidak hadir? tahu. Ya, kita doakan semoga teman kita yang belum bisa hadir hari ini dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Minta tolong ketua kelas ini untuk berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan pesan bahwa kita sebagai pelajar tugas utamanya apa? Belajar. Dan anak-anak, belajar itu adalah kewajiban ya seorang muslim. Seorang muslim itu wajib menuntut ilmu dari keluarga sampai yang dan ketika anak-anak belajar menuntut ilmu itu akan didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di laut, yang ada di darat, semua mendoakan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Siap ya untuk belajar pagi hari ini? Siap. Selanjutnya, coba perhatikan saya. Ada gambar ya? Gambar apa ini? McGuire. Ini ada gambar orang yang sedang apa ya? Berdebat. Kalau yang sebelah sini? Tawuran. Kelihatan ya dari orang-orang yang ada di gambar ini memakai seragam, kemudian ada senjata yang membuat mereka seperti seolah-olah mau bergerak. Nah, dari kedua gambar ini mereka sedang ada apa sih? Sedang ada. Nah, anak-anak ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang konflik sosial. Dari pembelajaran hari ini, anak-anak kita diharapkan bisa
mencapai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial dengan peserta. Jadi, konflik sosial itu ada bermacam-macam, dan hari ini kita akan belajar bersama konflik itu ada apa. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor penyebab konflik sosial. Jadi tadi ada yang berdebat, kemudian ada yang tawuran. Nah, kira-kira yang menyebabkan konflik itu apa akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak dan upaya menyelesaikan konflik. Are you ready? Yes, I am ready. Baik, selanjutnya ada sebuah video, silahkan disimak ya. Tawuran antar pelajar dari 5 sekolah terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur selama 2 hari berturut-turut. Tawuran dipicu adanya selisih paham. Video amatir milik warga merekam tawuran terjadi antara pelajar SMA dan SMA di Balikpapan. Para pelajar tawuran dengan membawa senjata tajam sehingga menimbulkan kecemasan warga. Tawuran terjadi selama 2 hari berturut-turut hingga Polsek Balikpapan Barat turun tangan. Akhirnya polisi mengamankan sejumlah pelajar dari 5 sekolah dan melakukan mediasi dengan memanggil pihak sekolah, kelurahan serta orang tua pelajar. Ya, dari video tadi itu adalah sebuah permasalahan ya, sebuah problem. Kira-kira dari video tadi apa yang ingin anak-anak ucapkan? Oh iya, Mas Albert, coba dituliskan. Ya, silakan dituliskan di depan. Ada lagi? Oh iya, silakan. Terima kasih Mas Angga. Ada lagi? Dari teman-teman kalian sudah menuliskan beberapa hal yang akan kita pecahkan hari ini ya, terkait dengan mengapa konflik itu terjadi, kemudian apa dampaknya dan apa upaya penyelesaian. Nah, setelah ini anak-anak akan membentuk kelompok ya. Sebelum itu, Ustazah akan menyampaikan dulu materi yang akan menjadi bekal anak-anak untuk menjawab pertanyaan tadi terkait dengan bentuk-bentuk konflik sosial. Coba perhatikan yang ini, gambar apa tadi? Tawuran. Yang melakukan tawuran siapa? Pelajar dan pelajar. Berarti mereka itu sederajat, setara ya. Kalau yang sebelah kanan, ini peristiwa demo dari para buruh yang ingin tunjangan hari tuanya bisa dicairkan lebih awal, karena kalau harus dicairkan di umur 56 tahun itu kan masih lama.
lebih cepat dari itu untuk menikmati hasilnya kan berubah pola. Jadi mereka protes kepada siapa? Atasan atau pemerintah. Kalau yang sini tadi sejajar ya. Kalau yang sebelah kanan dari para guru kan posisinya di sini. Kemudian pemimpinnya di mana? Di atasnya. Kalau kita bentuk garis anak-anak, yang ini garisnya apa? Horizontal. Horizontal berarti termasuk konflik horizontal. Kalau di sebelah kanan ini garisnya mana? Vertikal. Vertikal termasuk konflik vertikal. Sudah paham dari sini? Paham ya? Bisa membedakan mana yang horizontal, mana yang vertikal? Bisa ya? Mas Bunda bisa? Duduk yang tegak ya nak, biar lebih masuk materinya, oke? Selanjutnya bentuk-bentuk yang selanjutnya. Coba perhatikan. Ini temangku ora oleh dibangun titik. Ini demo ya, demo terkait dengan sekelompok warga. Terjadinya di semua daerah atau hanya di daerah tertentu? Daerah tertentu berarti bisa kita sebut lokal. Kalau yang ini rakyat menolak kenaikan BBM. Kalau BBM yang mengalami kenaikan apakah hanya di daerah tertentu atau seluruh negara atau nasional? Kalau yang ini ada dua bendera nih, bendera mana? Indonesia sama Kuwait. Apa ya? Dicek lagi ya Mas Bunda. Ini bendera Palestina dan Israel. Konfliknya berarti sudah tingkat mana nih? Internasional betul. Ini bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan cakupan wilayahnya. Kalau yang sebelah paling kiri itu konflik lokal dengan nasional ya. Sudah bisa membedakan? Saya untuk faktor penyebab dan dampak serta upaya penyelesaian bisa dibaca itu. Kita lanjut ke kelompok. Silakan ke kelompok sesuai kelompok yang sudah Ustaz. Iya, nanti masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembarnya ya. Nanti kelompok 1 dan 2, kasus 1 membahas 1, kelompok 3 dan 4 membahas kasus 2. Di sana sudah ada pertanyaan sama seperti yang anak-anak tadi tanyakan di depan. Sudah kita sepakati mau membicarakan masalah apa aja bisa dikerjakan bersama ya. Untuk penilaiannya diskusi kelompok juga dinilai. Jadi silakan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Ya, dulu itu yang bekerja di pabrik. Jadi seperti halnya misalnya kalau di pabrik kosmetik, bekasnya ada kan blender. Oh, belum. Nah, ada pabrik sosis tahu? Enggak juga. Kalau pernah terdesak sifat, tahu kali tak?
Lampu. Oh iya, dia semacam itu. Jadi kalau di guru itu kan ada komunitasnya ya, komunitas guru dan komunitas guru ingin menyuarakan terkait dengan masalah sebagai di sana. Jadi misalnya itu iuran dari dua, jaminan dari dua, kayak semacam uang pensiun kalau dulu ya. Kalau dulu kan ada tiap pensiun atau tiap keluar dari perusahaan, tapi catatannya harus berkelakuan baik. Jadi keluarnya dengan baik, berarti ada pesangon kata lainnya pesangon. Ya, gampang ya. Oke, nanti kalau kesulitan bisa dibalik ya. Tahu ini kan cara apa? Kalau ada di sana. Untuk yang maju duluan ada yang mau jadi volunteer? Ada? Waduh. Apa ada? Oke, apa ada? Siap ya? Pokoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, sekarang gabung karena masih konsentrasi semua. Kalau Ustazah bilang 1, 2, berarti kelompoknya berapa? 3. Itu ya. Kelompok 1, 2. 1, 2. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai kasus 1 yang berjudul Guru Boyolali Geruduk DPRD tolak aturan JHT cair di usia 56. Bentuk konflik sosial terjadi adalah konflik radikal. Mengapa konflik sosial tersebut terjadi? Karena para guru Boyolali yang tidak terima atau menolak aturan JHT yang cair di usia
Dampak yang terjadi karena konflik sosial tersebut adalah meningkatkan solidaritas kelompok. Yang kedua, menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, munculnya dominasi kelompok pemenang. Yang keempat, menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang terjadi, bernegosiasi untuk mencapai keadaan yang diterima oleh kedua pihak. Jadi kesimpulan dari kasus ini merupakan satu kelompok yang tidak terima atas aturan JHT di usia 56 yang demo kepada atasannya untuk meminta percepat. Ya, begitu dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan pendapat? Oh ya, silahkan dari kelompok 2. Dari kelompok kami, jawabannya ada yang sama. Berarti sependapat dengan kelompok 1. Ya, membahas kasus yang sama kan ya? Tentang apa tentang itu? Dulu yang tidak terima karena dananya cair pada saat berumur 56 tahun. Ya, upayanya apa untuk mengatasi? Kalau dari kelompok 1 tadi, upayanya dengan bernegosiasi. Arbitrase. Apa itu arbitrase? Upaya penyelesaian masalah atau sengketa berdasarkan sebuah peraturan Kelompok 1 dan kelompok 2 terkait bentuknya. Betul ya tadi? Jadi ini termasuk konflik vertikal di mana terjadi karena buruh yang demonstrasi terkait peraturan yang tidak mereka inginkan karena dirasa menyusahkan seperti itu. Kemudian kasus tadi terjadi karena tadi ya ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan dari para buruh terkait dengan adanya peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kemudian untuk dampaknya tadi, iya ada demo betul ya yang disampaikan tadi. Kemudian upayanya kalau dari kelompok 1 negosiasi, kalau dari kelompok 2 arbitrase. Kedua hal ini bisa dilakukan sebelum arbitrase, negosiasi dulu, baru nanti diambil arbitrase. Jadi jawabannya sama-sama betul dan bisa saling melengkapi. Gitu ya. Sudah paham ya terkait kasus 1? Sudah? Ya, kita beri applause untuk kelompok 1 dengan seperti biasa. Mantul. Oke. Kita beri applause bersama. 1, 2, 3. Mantul. Oke, boleh kembali. Kelompok 1, kelompok 2, 1, 2, 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, 2, 2. Oke, kelompoknya Mas Angga, silakan. Oke, Ani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang tawuran pelajar SMP di Balikpapan terjadi 2 hari berturut-turut. Warga resah. Apa bentuk konflik sosial yang terjadi? Antar kelompok atau konflik horizontal. Mengapa konflik sosial tersebut terjadi? Terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman antar kelompok. Apa dampak dari konflik sosial tersebut? 1. Menimbulkan korban. 2. Menyebabkan kerusakan harta dan benda. 3. Menimbulkan keretakan hubungan antar individu, antar kelompok dan kelompok, dan pencemaran nama baik sekolah. Bagaimana upaya menyelesaikan konflik yang terjadi? Laporkan kepada guru mereka dan melaporkan kepada orang tuanya atau berkompromi atau negosiasi.
Baik. Demikian tadi dari kelompok 3. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Upayanya mengatasinya bagaimana? Melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, baik. Ya, dari yang disampaikan oleh kelompok 3 dan 4 tadi sudah sesuai ya. Jadi kasus 2 itu termasuk kasus horizontal karena terjadinya adalah antar pelajar. Kemudian terkait dengan penyebabnya sesuai dengan yang disampaikan tadi ya. Mengapa terjadi tadi? Ya, adanya kesalahpahaman itu menyebabkan konflik. Kemudian dari situ dampaknya apa tadi? Iya, banyak korban yang timbul, bahkan ada yang sampai luka-luka ya. Kemudian upayanya apa tadi? Melaporkan ke pihak berwajib. Ya betul, itu harus dilakukan agar nanti bisa menimbulkan efek jerah kepada para pelajar agar tidak mengulangi lagi, karena itu termasuk penyimpangan. Konflik yang berupa tawuran itu termasuk penyimpangan, jadi tidak boleh dilakukan ya. Jadi kita kalau ada salah paham kepada teman itu harus diselesaikan dengan baik. Apalagi kita seorang muslim ya, ketika bersama dengan teman kita yang lain itu adalah saudara kita. Tidak boleh ada perpecahan, permusuhan, bahkan kalau sampai kita menyakiti hati harus segera minta. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah tampil. Kita beri kelas dulu. Mantul, mantul, mantap betul. Kita simpulkan dulu ya untuk belajar hari ini. Tadi kita sudah apa? Konflik sosial. Sudah tahu bentuk-bentuknya? Sudah. Coba tadi ada bentuk yang pertama apa aja? Konflik horizontal, kemudian vertikal. Kemudian tadi yang antar individu tadi ada interpersonal, intrapersonal. Sudah paham ya? Dari pembelajaran hari ini kita bisa memperoleh manfaat bahwa di sekitar kita itu senantiasa terjadi konflik, entah itu antar teman, antar kelompok. Tapi kita sebagai seorang muslim ya, dan sebagai seorang pelajar harus bisa mengatasi konflik tersebut dengan baik. Tidak usah gampang emosi, tidak usah gampang marah, karena itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Seperti contoh tadi kasus tawuran antar pelajar ya, itu terjadinya tadi ternyata karena ada kesalahpahaman. Nah itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita karena salah paham, pikirannya kita kenapa ya kok sama aku seperti itu, terus kita jadi marah, kita jadi gampang tersulut emosi. Jangan sampai ya, karena itu bisa diselesaikan baik-baik. Ketika kita bisa berdamai, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi kita ketika ada permasalahan, mungkin kita yang salah paham, kita perjelas dulu sebenarnya situasi yang bagaimana, sehingga kita tidak mengalami konflik dengan orang lain. Paham tuh? Baik. Kita lanjutkan ke poster. Silakan ketua kelompok bisa mengambil poster. Waktunya 3 menit. Silakan bergerak. Sudah kita bahas biar teman-teman juga tahu bagaimana hasil dari poster tadi ya. Soal 1 dibaca kelompok 1, silakan salah satu. Pernyataan yang menunjukkan konflik sosial terdapat pada angka ya 1 dan 3. 1 dan 3 kita cek jawabannya. Ya betul, jawabannya B. Betul ya, jadi konflik
konflik. Yang keempat juga bukan konflik karena itu belajar bersama. Jadi tidak ada crash di sana ya. Selanjutnya yang soal 2 silakan kelompok kelas 1. Permasalahan antara Reza dan Indra termasuk dari konflik. D. Kita lihat jawabannya. Ya betul D. Ya, jadi Reza dan Indra ini termasuk konfliknya antar personal karena terjadinya hanya di antara Reza dan Indra, antar pribadi atau antar personal. Betul ya?